Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Untuk minggu kali ini, kita akan membahas tentang mekanisme transaksi di pasar modal Indonesia. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Nisawati sebagai moderator, dan nanti akan dibantu oleh teman-teman saya, ada Mbak Sofiatul Amalia, Mbak Putri Salayunia, dan Mbak Nurah Yuniwati. Langsung saja ke materi yang pertama, ada mekanisme transaksi di pasar modal Indonesia. Di pasar modal sendiri terdapat dua jenis pasar, ada pasar perdana dan pasar sekunder. Sebagai pengantar sedikit, pasar perdana adalah penawaran efek dari suatu perusahaan kepada masyarakat oleh suatu indikasi penjaminan untuk pertama kalinya sebelum efek tersebut diperdagangkan di bursa efek. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar bagi efek yang telah dicatatkan di bursa efek, yang berarti di pasar sekunder ini para investor dapat melakukan jual beli efek yang telah diterbitkan di pasar perdana. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pasar perdana atau initial public offering, merupakan kondisi di mana perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh dana tambahan serta mempercepat ekspansi perusahaan. Dengan kata lain, saham perusahaan bukan lagi milik perorangan tetapi sudah go public. Di pasar perdana ini, perusahaan akan melakukan penawaran efek kepada masyarakat, dan masyarakat dapat membeli efek-efek tersebut di bursa efek. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dana tambahan dan sekaligus mempercepat ekspansi perusahaan. Apa saja sih yang ada dalam mekanisme IPO? Pada mekanisme IPO terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Persyaratan, yang kedua ada persiapan, yang ketiga ada proses, yang keempat program road to IPO. Nah, memasuki perihal pertama yaitu persyaratan pada mekanisme IPO, di dalamnya terdapat hal-hal yang harus dipenuhi, seperti 1. Perusahaan harus berbadan hukum atau berbentuk perseroan terbatas yang biasa kita sebut dengan PT. Selanjutnya, laporan keuangan perusahaan telah diaudit. Yang kemudian, dokumen kelengkapan perusahaan, lalu ada struktur perusahaan, juga underwriter. Selanjutnya ada kinerja perusahaan atau track record. Yang terakhir ada sertifikasi AMDAL atau eco-labeling. Selanjutnya ada persiapan pada mekanisme IPO, yaitu meliputi 1. Memilih tim IPO internal, dibentuk untuk memperlancar dan mensukseskan IPO, khususnya dalam penyampaian dokumen dan informasi yang dibutuhkan oleh para lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Yang selanjutnya yaitu menunjuk penjamin emisi efek, lembaga, dan profesi penunjang. Diperlukan seseorang yang berpengalaman dalam persiapan dokumen guna untuk menyiapkan IPO dalam membantu perusahaan dalam proses IPO. Selanjutnya yaitu melakukan restrukturisasi internal dan diskusi permodalan. Hal ini digunakan untuk membuka potensial peningkatan nilai atau value perusahaan agar mendapatkan harga saham yang optimal. Selanjutnya yaitu yang keempat ada memenuhi persyaratan BEI dan OJK, meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan untuk menjadi perusahaan terbuka atau perusahaan publik yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga Bursa Efek Indonesia atau BEI, agar proses IPO dapat berjalan lancar dan serta patuh pada peraturan industri bisnis yang berlaku. Selanjutnya yang kelima ada menetapkan struktur IPO.
memperhatikan struktur IPO dan potensial dilusi saham dari para pemilik atau owner. Yang keenam ada RUPSLB, di mana RUPSLB ini adalah sebuah rapat umum pemegang saham luar biasa dalam rangka untuk memperoleh IPO perizinan, yaitu persetujuan IPO dari pemegang saham, dan terakhir yaitu melengkapi dokumentasi, meyakinkan bahwa seluruh dokumen melengkapi persyaratan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau biasa kita sebut dengan KASEI. Nah, kemudian ada proses pada mekanisme IPO. Bisa dilihat pada PPT, di mana proses pada mekanisme IPO ini terdiri dari 4 pelaku, yaitu emiten, penjamin emisi, agen penjual, juga investor. Keterangan di mana penunjukan penjamin emisi efek, lembaga, dan profesi penunjang, serta persiapan dokumen itu hal pertama atau langkah pertama. Yang kedua, penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan penyampaian pernyataan pendaftaran efektif ke OJK. Selanjutnya yang ketiga ada penawaran umum saham kepada publik. Pada penawaran umum ini, perusahaan menawarkan harga di mana harga tersebut tidak bisa ditawar, yang bisa kita sebut dengan harga tetap. Yang terakhir ada pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek. Untuk selanjutnya ada program Road to IPO pada mekanisme IPO. IDX Inkubator adalah inisiatif dari Bursa Efek Indonesia untuk memfasilitasi startup dan perusahaan aset skala kecil dan menengah untuk dapat mengembangkan bisnisnya dengan memberikan pelatihan dan menjembatani akses ke investor dan perusahaan tercatat. Road to IPO merupakan program pelatihan khusus untuk perusahaan dengan aset kecil dan menengah menuju perusahaan terbuka. Materi pelatihan diantaranya peraturan terkait IPO, persiapan roadshow kepada para investor, dan pemahaman aspek keuangan serta hukum. Pelaksanaan program akan disesuaikan dengan permintaan perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan terkait alasan mengapa perusahaan tersebut melakukan IPO dan juga tantangan serta manfaatnya setelah melakukan IPO. Yang pertama, alasan perusahaan melakukan IPO itu yang pertama adalah ekspansi perusahaan. Jadi perusahaan ingin melakukan perluasan perusahaannya, baik itu dengan merger dengan perusahaan lain maupun mengakuisisi perusahaan lain karena ingin mengembangkan usahanya di sektor baru seperti itu. Kemudian alasan yang kedua itu perusahaan membutuhkan modal tambahan. Alasan yang ketiga, keadaan pasar modal yang terus bertumbuh. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan pasar modal yang cukup bagus membuat perusahaan ingin menjadi salah satu emiten yang terdaftar di Bursa Efek, yaitu oleh karena itu perusahaan ingin melakukan IPO di Bursa Efek. Kemudian alasan yang keempat yaitu saran pemerintah. Ini untuk perusahaan umum milik negara maupun perusahaan umum milik daerah, seperti contoh perusahaan Pertamina, perusahaan gas negara, dan sebagainya. Kemudian keadaan ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan melakukan IPO. Seiring bertambahnya waktu, pertumbuhan ekonomi yang terus bertumbuh sehingga menyebabkan perusahaan ingin melakukan IPO, karena dengan harapan setelah melakukan IPO nanti perusahaannya lebih berkembang, lebih mendapatkan keuntungan, lebih terjamin. Kemudian tantangan perusahaan setelah melakukan IPO, yang pertama ada transparan.
Karena perusahaan tersebut ingin menjadi perusahaan go public, jadi perusahaan tersebut harus siap untuk selalu memberikan laporan keuangannya, untuk melaporkan laporan perkembangan perusahaannya, baik itu laporan tiap tahun ataupun laporan kuartal. Kemudian tantangan yang kedua yaitu kekuasaan terbatas, karena setelah perusahaan tersebut go public, maka kekuasaannya juga berkurang gitu, tidak sepenuhnya seperti sebelum go public itu, karena sudah ada pemilik modal yaitu investor. Kemudian menjaga relasi dengan para investor. Nah, karena perusahaan tersebut sudah menjadi perusahaan terbuka, maka perusahaan tersebut harus siap menjaga relasi dengan para investor atau pemilik modal. Itu. Kemudian ada manfaat yang diperoleh setelah melakukan IPO. Manfaat yang diperoleh yang pertama jelas perusahaan mendapat tambahan modal. Kemudian yang kedua meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga meningkatkan pangsa pasar. Karena perusahaan tersebut sudah menjadi perusahaan terbuka, maka kesempatan perusahaan tersebut untuk meningkatkan pangsa pasarnya itu lebih besar gitu, karena sudah menjadi perusahaan terbuka sehingga lebih dikenal, lebih luas jangkauannya. Kemudian yang keempat ada insentif pajak. Jadi perusahaan yang sudah melakukan IPO itu mendapat kompensasi pajak sebesar 5% selama memenuhi persyaratan. Di antaranya dengan kepemilikan publik di atas 40% dan dimiliki minimal oleh 300 pemegang saham yang kepemilikannya tidak melebihi 5%. Selanjutnya yaitu mekanisme perdagangan di bursa efek di pasar sekunder. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Itu yang pertama, jadi sejak tahun 1995 proses perdagangan efek, saham dan derivatif di pasar modal Indonesia itu menggunakan satu sistem yaitu JATS atau Jakarta Automated Trading System yang beroperasi berdasarkan sistem tawar-menawar secara terus-menerus selama periode perdagangan. Jadi selama proses perdagangan atau tawar-menawar sampai nanti adanya transaksi itu menggunakan sistem yang bernama JATS. Kemudian untuk perdagangan obligasi sendiri itu menggunakan sistem Fixed Income Trading System. Lalu perintah order beli dan jual dari investor itu dapat match itu berdasarkan prioritas harga dan waktu. Berikutnya yaitu ada mekanisme proses pemesanan dan proses penawaran di pasar sekunder. Jadi untuk yang panah hijau itu menunjukkan terjadinya proses pemesanan efek. Jadi dari investor atau sebagai anggota bursa itu investor beli itu kemudian melalui broker beli untuk mempermudah terjadinya transaksi. Kemudian nanti dari broker itu nanti akan masuk ke bursa efek. Nah, nanti di lantai bursa tersebut tempat terjadinya proses tawar-menawar. Di situ akan bertemu dengan investor yang ingin menjual sahamnya. Seperti itu. Kemudian di panah yang warna merah itu proses penawaran efek. Jadi hampir sama seperti pada saat ingin memesan, namun bedanya itu ini investor yang ingin menjual. Jadi investor yang ingin menjual melalui broker. Broker itu seperti perusahaan sekuritas untuk membantu terjadinya transaksi di bursa efek. Kemudian dari broker nanti masuk ke bursa efek Indonesia. Nah, di bursa efek Indonesia tersebut juga nanti akan berlangsung tawar-menawar. Dan berdasarkan prioritas harga dan waktu nanti akan match antara investor yang ingin menjual dan ingin membeli. Selanjutnya yaitu prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar sekunder. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama
sebelum dapat melakukan transaksi, investor harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek. Jadi sebelum kita ingin bertransaksi atau membeli ataupun menjual efek, itu kita harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu selanjutnya investor mendepositokan sejumlah uang tertentu itu sebagai modal untuk nantinya berinvestasi. Yang ketiga itu proses perdagangan atau transaksi saham dan obligasi di pasar sekunder diawali dengan order atau pesan untuk harga tertentu. Jadi ketika kita ingin membeli ataupun ingin menjual saham ataupun obligasi di pasar sekunder itu diawali dengan order untuk harga tertentu. Kemudian perdagangan saham di bursa efek harus menggunakan satuan perdagangan. Sebagai contoh, ketika kita ingin membeli saham, maka kita boleh membeli itu minimal 1 lot. Nah, 1 lot itu senilai dengan 100 lembar saham. Kemudian prosedur selanjutnya, pesanan jual atau beli oleh para investor dari berbagai perusahaan sekuritas akan bertemu di lantai bursa. Jadi terjadinya proses tawar-menawar itu tepatnya di lantai bursa. Kemudian setelah terjadi match antara investor yang ingin menjual dengan investor yang ingin membeli efek tadi, maka setelah itu akan terjadi proses transaksi. Untuk prosedur penawaran dan pemesanan efek di pasar sekunder yang selanjutnya yaitu mekanisme matching. Mekanisme matching umumnya berdasarkan kriteria prioritas harga, kemudian prioritas waktu. Untuk prioritas harga sendiri artinya siapapun yang memasukkan order permintaan dengan harga beli atau bid price yang paling tinggi akan mendapatkan prioritas utama untuk dapat bertemu dengan siapapun yang memasukkan order penawaran dengan harga jual atau overprice yang paling rendah ataupun sebaliknya. Kemudian untuk prioritas waktu artinya bila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, maka JATS akan memberikan prioritas kepada yang mengajukannya lebih dulu. Untuk yang selanjutnya ada segmentasi pasar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada pasar reguler. Saham di pasar reguler ini diperdagangkan dengan satuan lot dan berdasarkan mekanisme tawar-menawar yang berlangsung secara terus-menerus selama proses perdagangan. Harga-harga yang terjadi di pasar ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan indeks di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua ada pasar negosiasi. Pasar ini dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar individual antara anggota bursa beli dengan anggota bursa jual, dengan berpedoman pada kurs terakhir di pasar reguler. Kemudian yang ketiga ada pasar tunai. Pasar ini tersedia untuk menyelesaikan kegagalan anggota bursa dalam memenuhi kewajibannya di pasar reguler dan pasar negosiasi. Pasar tunai dilaksanakan dengan prinsip pembayaran dan penyerahan seketika atau cash and carry. Untuk yang selanjutnya ada segmentasi pasar dan waktu penyelesaian transaksi. Untuk pasar reguler, waktu penyelesaian transaksinya yaitu hari kedua setelah terjadinya transaksi bursa atau T+2. Jadi pada pasar reguler ini waktu penyelesaian transaksinya itu dilakukan pada hari kedua setelah terjadinya transaksi tersebut. Kemudian pasar negosiasi, waktu penyelesaian pada pasar negosiasi itu berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Kemudian untuk pasar tunai, waktu penyelesaian transaksinya yaitu hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa atau T+0.
Jadi penyelesaian transaksi pada pasar tunai ini dilakukan pada hari yang sama terjadinya transaksi tersebut. Untuk selanjutnya ada jam perdagangan bursa. Untuk pasar reguler dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat dan terbagi dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama pukul 9 sampai dengan 11.30 dan sesi kedua pukul 13.30 sampai 14.50. Kemudian pada pasar negosiasi dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat dan terdiri dari 2 sesi. Untuk sesi pertama pukul 9 sampai dengan 11.30 dan sesi kedua pukul 13.30 sampai 15.15. Untuk pasar tunai dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat dan terbagi dalam 1 sesi, yaitu pukul 9 sampai dengan 11.30. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.